Salam dan bahagia. Saya Liliana Tangguh, CGP dari Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi di dalam modul 2.1 yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas berdasarkan kebutuhan individu dari peserta didik kita. Nah, kemudian strategi apa saja yang kita gunakan di dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ada 3 strategi diferensiasi yang digunakan. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan isi dari materi pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian diferensiasi proses merupakan cara atau metode di dalam kita mengajar materi pembelajaran. Dan kemudian diferensiasi produk merupakan bentuk tagihan. Jadi merupakan hasil dari pembelajaran yang sudah kita ajarkan pada peserta didik kita. Kemudian cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, langkah awal yang kita buat yaitu yang pertama, melakukan pemetaan mengenai kemampuan peserta didik kita, daya tangkap mereka, kompetensi mereka, minat mereka, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga melakukan perancangan pembelajaran, yaitu membuat rancangan pembelajaran atau RPP yang memuat tentang tujuan, metode, kompetensi dasar, serta berbagai hal yang pada kegiatan intinya akan memuat bagaimana cara kita menyajikan atau membawakan materi yang memuat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang dirasa menarik untuk peserta didik kita belajar. Kemudian, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, penilaian berkelanjutan yaitu tentang proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu refleksi guru. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didiknya? Bagaimana akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Seorang guru yang baik harus mampu membuat atau menciptakan kelas yang menyenangkan bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik merasa nyaman untuk belajar dan menerima materi yang akan diajarkan pada hari itu. Selanjutnya ada 2 hal yang juga sangat mendukung untuk keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan belajar peserta didik kita dan juga lingkungan belajar. Kesiapan belajar bagi peserta didik di sini memperhatikan kesiapan murid atau kapasitas murid di dalam mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, termasuk di dalamnya keterampilan berpikir dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan yang berada di sekitar peserta didik kita juga akan mempengaruhi proses belajar mengajar, baik itu lingkungan di sekolah sendiri maupun lingkungan di tempat tinggal mereka masing-masing. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari koneksi antar materi ini merujuk pada
filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, siswa dan guru Merdeka Belajar berkolaborasi atau bekerja sama untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, serta mengakomodasi setiap karakteristik atau perbedaan masing-masing peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada akhirnya, pembelajaran berdiferensiasi ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan koneksi antar materi di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih.